Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi perkalian dan pembagian pecahan desimal. Hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, perkalian desimal dengan cara mengubah pecahan dan perkalian susun biasa. Yang kedua, pembagian desimal dengan cara mengubah pecahan dan pembagian susun biasa. Sebelumnya, Ibu Guru ingin mengingatkan terlebih dahulu apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal sudah pernah anak-anak pelajari di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 4. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan. Ciri-ciri pecahan desimal adalah adanya tanda koma. Jadi pecahan desimal selalu memiliki koma. Bentuk pecahan desimal. Nah, yang pertama itu ada contoh 3/10. Apabila 3/10 ini ingin kita ubah menjadi pecahan desimal, maka pecahan desimalnya akan menjadi 0,3. Yang kedua ada 3/100, maka pecahan desimalnya adalah 0,03. Dan yang ketiga ada 3/1000, pecahan desimalnya akan menjadi 0,003. Begitu pula sebaliknya, apabila ada 0,7 ingin kita ubah menjadi pecahan biasa, maka akan menjadi 7/10, di mana dia penyebutnya per 10 dan pembilangnya itu 7. Yang kedua ada 1,07. Nah, ini akan menjadi per 100 karena ada dua angka di belakang koma, dan pembilangnya akan menjadi 107. Yang ketiga ada 0,007. Ini akan menjadi per 1000 dan pembilangnya itu akan menjadi 7. Jadi 0,007 pecahan biasanya adalah 7/1000. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian desimal dengan cara mengubah pecahan dan perkalian susun biasa. Contohnya ada 0,5 dikali 0,25. Pertama kita akan menggunakan cara mengubah pecahan. Nah, 0,5 dan 0,25 ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,5 apabila kita ubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 5/10 dikali. Nah, 0,25 ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 25/100. Apabila kita sudah mendapatkan dua pecahan biasa, ini kita lanjutkan dengan mengalihkan dua pecahan biasa ini dengan cara perkalian pecahan biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, di mana 5 dikali 25 hasilnya 125 dan 10 dikali 100 hasilnya 1000. Nah, 125/1000 ini akan kita ubah menjadi pecahan desimal, di mana apabila ada per 1000 itu akan menjadi 3 angka di belakang koma. Maka jawabannya akan menjadi 0,125. Selanjutnya kita akan menggunakan cara perkalian biasa. Nah, karena 0,25 itu angkanya lebih banyak, maka posisi 0,25 akan di atas dan 0,5 akan di bawah. Nah, perkalian susunnya akan menjadi 0,25 dikali 0,5. Nah, perkalian bersusun ini sudah Ibu Guru ajarkan di materi sebelum-sebelumnya. Ibu Guru tidak akan menjelaskan secara detail. Nah, di sini kita akan kalikan 5 dikali 5 itu hasilnya 25, maka kita tulis 5, kita simpan 2. 5 dikali 2 itu 10 dan ditambah 2 itu hasilnya 12, maka kita tulis 2, disimpan 1. 5 dikali 0 itu hasilnya 0, ada simpanan 1, kita tambah 1, jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1. Selanjutnya kita kalikan 0. 0 dikali 5 hasilnya 0, 0 dikali 2 hasilnya 0, 0 dikali 0 hasilnya 0. Setelah kita kalikan semuanya, maka kita jumlahkan. 5 tidak ada penjumlahnya, kita turunkan 5, 2 ditambah 0, 2, 1 ditambah 0, 1, 0 tidak ada penjumlahnya, kita tulis 0. Perhatikan di sini dari 0,25 itu ada dua angka di belakang koma. Dari 0,5 ada satu angka di belakang koma. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 1 itu 3. Nah, dari jawaban 0125 ini harus ada 3 angka di belakang koma. Maka kita posisikan komanya dengan cara hitung dari belakang
itu seperti ini, 1, 2, 3. Maka posisi komanya itu akan menjadi di depan angka 1 seperti ini. Jadi jawaban dari 0,5 dikali 0,25 itu 0,125. Anak-anak bisa lihat di sini, dengan menggunakan dua cara yang berbeda kita bisa dapatkan jawaban yang sama. Jadi apabila anak-anak ingin mengerjakan soal perkalian desimal, anak-anak bisa memilih salah satu cara dari dua cara ini karena hasilnya akan sama. Anak-anak bisa gunakan satu cara yang anak-anak lebih mengerti atau yang menurut anak-anak lebih mudah dikerjakan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pembagian desimal dengan cara mengubah pecahan dan pembagian susun biasa. Contohnya ada 0,4 dibagi 0,25. Pertama, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,4 apabila kita ubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 4/10 dibagi 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Jika kita sudah dapatkan dua pecahan biasa, maka kita tinggal memproses pembagian ini seperti pembagian pecahan biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan cara 4/10 itu tetap. Nah, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Setelah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, pecahan di belakang tanda bagi akan kita balik, yaitu akan menjadi 100/25. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, itu sama seperti sebelumnya, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 4 dikali 100 hasilnya 400, 10 dikali 25 hasilnya 250. Nah, hasil ini akan kita jadikan pecahan desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebut, yaitu 400 dibagi 250. 400 dibagi 250 hasilnya 1, 1 dikali 250 hasilnya 250. Lalu kita kurangi, 0 kurang 0 hasilnya 0, 0 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1 ke 4 itu menjadi 10 dikurang 5 hasilnya 5. 4 karena sudah dipinjam 1 maka bersisa 3, 3 dikurang 2 itu 1. Maka 400 dikurang 250 adalah 150. 150 tidak bisa kita bagi dengan 250, karena tidak bisa, di hasil di atas kita akan tulis koma. Setelah menulis koma, di belakang 150 boleh kita tambahkan 1 0. Setelah kita tambahkan 1 0, 150 akan menjadi 1500. Nah, 1500 ini sudah bisa kita bagi dengan 250 yang hasilnya 6. 6 dikali 250 adalah 1500. Nah, lalu kita kurangi, itu hasilnya 0. Jadi 400 dibagi 250 itu hasilnya 1,6. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan cara pembagian susun biasa. 0,4 dibagi 0,25 kita tuliskan seperti ini. Nah, jika seperti ini anak-anak lihat terlalu sulit, maka 0,4 dan 0,25 ini akan kita ubah menjadi bilangan asli atau bilangan bulat. Nah, dengan cara mengalikan 100. Kenapa kita kalikan 100? Karena 0,25 untuk menjadi bilangan bulat dia harus dikalikan 100. Maka akan menjadi seperti ini, 40 dibagi 25. Kita tinggal proses, 40 dibagi 25 hasilnya 1. 1 dikali 25 itu 25, lalu kita kurangi, 0 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1 ke 4 menjadi 10 dikurang 5 hasilnya 5. 4 karena sudah dipinjam bersisa 3, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi 40 dikurang 25 hasilnya 15, tidak bisa kita bagi 25. Maka kita tulis koma di atas. Setelah kita tulis koma, di belakang angka 15 bisa kita tulis 1 0 atau bisa kita tambahkan 1 0. Setelah kita tambahkan 1 0, 15 akan berubah menjadi 150. 150 itu sudah bisa dibagi 25 yang hasilnya 6. 6 dikali 25 hasilnya 150, lalu kita kurangi, hasilnya sudah 0. Jadi 0,4 dibagi 0,25 jika kita gunakan cara pembagian susun biasa itu hasilnya akan menjadi 1,6. Nah, dengan dua cara ini kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Sama seperti sebelumnya,
Anak-anak bisa menggunakan salah satu dari kedua cara ini. Dalam menyelesaikan pembagian desimal, anak-anak boleh memilih salah satu cara yang menurut anak-anak lebih mudah atau yang anak-anak lebih mengerti. Sekian pembelajaran kita hari ini, kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.